Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rehan. Pada video kali ini saya akan merangkum film tentang pembunuh bayaran yang kelasnya bisa disamakan dengan pembunuh bayaran kesayangan kita, yaitu John Wick. Bahkan ia bisa membunuh seakan seperti kecelakaan. Gimana? Sudah kebayang betapa hebatnya pria ini? Film dirilis pada tahun 2011 dan diperankan oleh aktor laga favorit saya, yaitu Jason Statham sebagai Arthur Bishop. Sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar dapat notif langsung dari saya. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, let's go! Film dibuka dengan langsung diperlihatkan aksi dari Bishop yang melancarkan aksinya kepada seorang pemimpin mafia yang sedang berenang di rumahnya. Dan ia membuat pria tersebut seakan-akan meninggal dalam keadaan tenggelam dan kehabisan nafas. Bishop pun berhasil kabur dari rumah tersebut tanpa diketahui oleh semua orang yang berada di sana. Singkat cerita, ia pulang menuju rumahnya yang berada di tepi sungai yang jauh dari pemukiman penduduk. Lalu ia membersihkan semua informasi yang ia punya tentang pria yang tadi ia bunuh. Kemudian Bishop pergi menemui temannya yang bernama Harry di sebuah restoran. Harry ini adalah teman dekat dari Bishop, dan Harry adalah salah satu orang yang memberikan Bishop pekerjaan sebagai pembunuh bayaran. Singkat cerita, Bishop pergi ke sebuah bar untuk refreshing dan ia menyewa seorang pelacur untuk bercocok tanam. Oke, lanjut. Ketika ia sedang di rumahnya, ia mendapatkan sebuah tugas yang mana tugasnya bersihkan informasi tentang temannya, yaitu Harry. Kemudian ia menemui orang yang memberikan ia tugas dan ternyata itu adalah rekan bisnis dari Harry. Pria ini bernama Dan. Ia meminta Bishop untuk membunuh Harry dikarenakan ia menganggap bahwa Harry telah mengkhianati perusahaan yang mereka bangun. Harry membocorkan rahasia perusahaan, yaitu membunuh salah satu agen yang mereka punya ketika sedang bertugas di Afrika Selatan, dan Harry juga telah mencuri uang perusahaan di deposito sebanyak 20 juta dolar. Awalnya Bishop enggan menerima pekerjaan tersebut karena Harry adalah teman dekatnya. Namun karena Bishop juga punya hutang budi kepada perusahaan yang didirikan oleh Harry dan Dan, maka ia pun menerima pekerjaan tersebut. Scene berpindah kepada Harry yang sedang berada di kantornya. Kemudian ia mendapatkan telepon dari Bishop yang mengatakan bahwa Harry sedang berada dalam bahaya. Bishop pun menuntun Harry melalui telepon untuk segera pergi ke basement menuju mobilnya. Harry pun telah sampai di basement. Lalu muncullah Bishop dan sontak Harry yang tahu bagaimana Bishop melakukan pekerjaannya meminta kepada Bishop bahwa ia akan mati dengan caranya. Harry menembakkan sebuah peluru ke mobil miliknya seakan-akan agar ia diketahui telah melawan balik pembunuhnya. Kemudian ia memberikan pistol kesayangannya kepada Bishop. Bishop pun segera membunuh Harry. Kemudian Bishop yang berada di rumahnya kembali merenung dan merasa kehilangan teman dekatnya. Kemudian scene menunjukkan seorang pria yang diketahui ia adalah anak dari Harry bernama Steve. Ia sedang berada di depan makam Harry. Kemudian datang Bishop dan mengucapkan bela sungkawa kepada Steve. Dan ketika Bishop ingin pulang, Steve meminta tumpangan kepada Bishop. Di sini Steve belum mengetahui bahwa Bishoplah yang membunuh ayahnya. Bishop pun mengantarkan Steve pulang ke rumahnya. Dan diketahui bahwa hubungan Steve dan Harry sebagai anak dan ayah tak harmonis. Namun ia akan tetap mencari siapa pembunuh ayahnya. Dan ternyata Harry meninggal tidak meninggalkan uang di tabungannya, dan rumah yang ia miliki saat ini akan disita oleh bank. Sontak hal itu membuat Bishop ragu dengan pilihan yang sudah dia ambil. Kemudian Steve berkata bahwa ia akan meninggalkan rumahnya dan akan menjual satu-satunya peninggalan Harry, yaitu sebuah mobil tua. Bishop pun pergi meninggalkan Steve.
Tak selang lama Bishop pergi, Steve nampak frustasi dengan keadaan yang ia terima saat ini. Malam pun tiba. Ketika Steve sedang berada di mobilnya, datang seseorang yang akan mencuri mobilnya. Steve berhasil melawan pria tersebut, dan ketika ia ingin membunuh pria tersebut, datang Bishop yang menghentikan perbuatannya dan berkata bahwa hal yang Steve lakukan adalah tindakan bodoh. Keesokan harinya, ketika Bishop baru saja selesai belanja, Steve mendatangi Bishop dan berkata bahwa ia ingin tahu apa yang Bishop lakukan karena selama ini Bishop adalah teman dekat ayahnya. Tentu saja Bishop menolaknya mentah-mentah dan pergi meninggalkannya. Bishop pun pulang ke rumahnya. Ia memarkirkan mobilnya di tepi dermaga dan ia melihat sebuah kapal feri. Kemudian penjaga dermaga yang sudah mengenal Bishop berkata bahwa kapal itu dijual dan kesempatan tak datang dua kali. Dan ikuti apa kata hatimu. Singkat cerita, Bishop sedang bersantai di rumahnya dan memandangi foto Harry. Ia pun berubah pikiran dan segera menelpon Steve untuk menemuinya besok pagi di sebuah penangkaran hewan. Pagi pun tiba, Steve segera pergi menemui Bishop. Bishop mulai memberitahu tentang pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran dan nampak Steve meremehkan pekerjaannya dan berkata bahwa Bishop belum mengenalnya. Sontak hal itu membuat Bishop menyebutkan semua tentang Steve, mulai dari riwayat pendidikan, riwayat kejahatan, bahkan riwayat kesehatan milik Steve. Lalu Bishop memilih seekor anjing berjenis Chihuahua dan memberikannya kepada Steve sebagai hewan peliharaannya, dan Steve harus merawat anjing itu dengan baik. Bishop pun mulai melatih Steve sebagai pembunuh bayaran. Bishop memerintahkan Steve untuk pergi ke sebuah kafe setiap pagi dan memesan secangkir kopi dan bermain sudoku di sebuah koran, dan hal itu harus dilakukan Steve selama 3 minggu ke depan. Dan tentu saja hal itu diselingi dengan melakukan aktivitas lain seperti berlatih akurasi tembakan. Bishop menjadikan Steve anak muridnya dan membuat Steve menjadi pembunuh bayaran. Bishop juga minta Steve untuk belajar bagaimana orang-orang dapat meninggal dari sebuah perusahaan asuransi, yang mana hal itu membuat apa yang mereka lakukan seakan-akan menjadi sebuah kecelakaan dan menutup jejak mereka. Hingga seluruh aset milik Steve dijual dan ia tinggal bersama di rumah Bishop. Bishop memiliki sebuah mobil yang sedang direstorasi dan ia minta untuk Steve tidak mendekati mobilnya. Singkat cerita, Bishop membawa Steve untuk melihatnya melakukan pekerjaannya. Bishop akan membunuh seseorang yang bekerja sebagai makelar senjata ilegal. Bishop membunuhnya dengan cara mengikat sebuah tali di lehernya. Lalu ia membuat pria tersebut seakan-akan bergantung diri. Singkat cerita, Bishop dan Steve telah sampai di rumah. Dan ketika Steve memegang sebuah alat pemutar musik, Bishop datang dan memerintahkannya agar tidak mendekati dan menyentuh alat tersebut. Kemudian Bishop menunjukkan bagaimana ia menjalankan tugasnya, yaitu ia selalu mencari semua informasi tentang target yang akan ia bunuh. Lalu Bishop memberikan tugas pertama Steve, yaitu ia akan membunuh seseorang pria yang memiliki pekerjaan yang sama dengan mereka, yaitu pembunuh bayaran. Dan terkuak mengapa Bishop meminta Steve untuk mengunjungi kafe setiap harinya agar ia mengetahui informasi tentang pria yang akan menjadi target selanjutnya. Pria ini selalu mengunjungi kafe yang sama dengan Steve, dan ia juga adalah pecinta anjing Chihuahua, dan ternyata dia adalah seorang gay. Bishop berencana akan membunuhnya dengan cara menuangkan zat diazepam yang jika dikonsumsi berlebihan akan membuat jantung seseorang berhenti berdetak. Aksi Steve pun dimulai. Bishop minta agar Steve melakukannya dengan bersih agar tidak diketahui oleh orang lain. Steve berpura-pura sebagai pemuda yang tak memiliki rumah, dan pria itu pun mengajak Steve untuk pergi ke bar nanti malam. Singkat cerita, di bar kesempatan Steve pun datang ketika sang pria ingin memesan minuman untuk Steve. Namun Steve melewatkan hal tersebut. Steve pun diajak ke rumahnya dan ia memilih untuk membunuhnya seperti apa yang Bishop lakukan dengan pria penjual senjata ilegal. Namun ketika Steve ingin menjalankan aksinya, ia pun gagal dikarenakan fisik dari pria itu sangat kuat dan badannya yang sangat besar.
Dan pada akhirnya Steve pun berhasil membunuhnya meskipun dengan luka yang ia terima sangat parah. Steve pun pulang ke rumah Bishop dengan keadaan penuh luka. Bishop pun memberikan kotak P3K untuk Steve. Dan ia pun sedikit kecewa kepada Steve karena ia memerintahkannya untuk melakukannya dengan bersih. Kemudian mereka pergi ke bar dan seperti biasa Bishop melakukan cocok tanam bersama pelacur langganannya. Dan Steve juga menyewa seseorang pelacur untuk dirinya bercocok tanam. Singkat cerita, Bishop mendapatkan sebuah paket yang berisikan uang dan sebuah telepon yang ternyata itu adalah dari Dan. Dan berkata kepada Bishop bahwa ia melanggar perjanjian karena ia tidak melakukan tugasnya dengan tangannya sendiri. Namun perjanjian yang Bishop buat adalah perjanjian dari Harry, bukan dengan Dan. Lalu Bishop berkata bahwa ia sedang melatih anak Harry untuk menjadikannya sebagai pembunuh bayaran. Kemudian Dan memberikan Harry tugas lagi untuk membunuh seseorang, dan tugas ini adalah tugas prioritas dan harus segera Bishop kerjakan. Bishop pun segera mempelajari dan mencari informasi tentang pria yang akan ia bunuh, dan tentu saja dengan bantuan dari Steve. Pria ini bernama Vaughan. Dia mengaku sebagai nabi. Bishop dan Steve berencana akan bunuhnya dengan sebuah racun yang dicampur dengan cairan adrenalin yang akan membuat jantungnya berhenti berdetak. Aksi pun dimulai. Bishop dan Steve menuju ke kota Chicago, tempat pria itu berada. Mereka menyusup ke kamar Vaughan dengan melalui saluran pipa yang berada di balik kamarnya. Dan mereka masuk dengan mencopot sebuah kaca yang berada di kamar tersebut. Mereka melihat pria itu sedang disuntikkan sebuah zat bernama kentamin, yang mana hal itu akan menghambat kerja dari racun yang mereka miliki. Sehingga Bishop merubah rencana untuk membunuhnya dengan cara mencekiknya hingga tewas. Dan seakan-akan pria itu meninggal akibat overdosis dan kehabisan nafas. Namun sayang, ketika selesai menjalankan tugasnya dan ketika para penjaga dari pria tersebut masuk untuk memeriksa keadaannya, Steve tidak sengaja menendang sebuah baut yang membuat baut tersebut masuk kembali ke kamarnya. Sontak hal itu membuat para penjaga curiga. Terjadilah aksi tembak-menembak antara Bishop, Steve, dan para penjaga. Dan tentu saja Steve dan Bishop kembali selamat. Bishop memutuskan untuk berpisah dengan Steve dan meminta Steve untuk pulang duluan ke rumahnya. Dan ketika Bishop sedang berada di bandara, ia melihat seseorang agen yang seharusnya telah mati yang diakibatkan dibunuh oleh Harry di Afrika Selatan. Bishop pun mengikuti pria tersebut hingga ia menaiki bus. Bishop segera menemui pria tersebut dan bertanya perihal apa yang sebenarnya terjadi di Afrika Selatan. Dan ternyata Dan telah minta pria itu untuk membunuh rekan timnya di Afrika Selatan dan membuat laporan palsu bahwa Harry lah yang membunuh mereka. Sontak hal itu membuat Bishop marah dan terjadi pertarungan di antara mereka yang tentu saja dimenangi oleh Bishop. Bishop melemparnya keluar dari bus dan membuat ia tertabrak mobil. Lagi-lagi membunuh dengan cara seperti kecelakaan. Dan dari sinilah Bishop merasa dimanfaatkan oleh Dan dan ia sangat menyesal telah membunuh temannya, yaitu Harry. Dan ketika ia sampai di dermaga dan ingin menuju rumahnya, ia merasakan hal yang sangat janggal, yaitu penjaga dermaga yang biasanya selalu berada di kursinya tidak ada di tempat, dan kapal kecil miliknya juga tidak ada. Dan benar saja, tiba-tiba datang anak buah Dan yang akan membunuh Bishop. Beruntung, Bishop mengetahui hal tersebut dan segera membunuh mereka. Kemudian ia menelpon Steve karena ia tahu pasti Steve juga dalam keadaan terancam. Ia berkata kepada Steve bahwa di tempatnya ia duduk sekarang saat ini ada sebuah pistol di bawahnya. Sontak Steve juga berhasil membunuh para anak buah Dan. Setibanya di rumah, Bishop memerintahkan Steve untuk mempersiapkan senjata yang akan mereka bawa untuk membunuh Dan. Dan ketika Steve menyiapkan seluruh senjata yang berada di gudang milik Bishop,
ia tak sengaja menemukan pistol kesayangan sang ayah dan membuat ia mengetahui bahwa selama ini yang membunuh ayahnya adalah sang guru atau Arthur Bishop. Namun karena ia tahu bahwa Bishop tak mudah dikalahkan, maka ia tetap mengikuti perintah Bishop untuk ikut dalam aksi melawan Dan. Di tengah-tengah perjalanan, Steve bertanya kepada Bishop apakah ia pernah membunuh orang yang ia kenal. Bishop sontak menjawab, ya, dia pernah melakukannya. Dan dari pertanyaan dari Steve ini, Bishop curiga bahwa Steve telah mengetahui bahwa ialah yang membunuh ayahnya. Singkat cerita, mereka telah sampai di rumah salah satu bawahan Dan untuk mencari informasi tentang Dan berada. Bishop mengancamnya dengan ia akan memasukkan tangan anaknya ke sebuah alat pemotong. Namun awalnya pria itu tak mau menjawab. Bishop pun menjalankan aksinya dengan memasukkan tangan sang anak ke alat pemotong dan membuat pria itu menyebutkan alamat Dan. Dan ternyata yang dimasukkan oleh Bishop adalah daging, bukan tangan sang anak. Bishop dan Steve pun menuju tempat Dan berada. Ia menelpon Dan dan berkata bahwa ia akan membunuhnya dan Bishop telah berada di kantornya. Sontak itu membuat Dan panik dan segera pergi dari tempat ia berada. Namun itu hanyalah pancingan dari Bishop agar ia keluar dari kantornya. Bishop telah menyiapkan mobil yang akan menabrak rombongan Dan dan Steve telah membajak sebuah bus yang akan menjegat rombongan Dan untuk keluar. Dan aksi pun dimulai. Setelah bisa penabrakan mobil, ia pun segera menuju ke sebuah truk sampah dan menjungkir balikan mobil Dan. Bishop dan Steve pun berhasil membunuh Dan. Singkat cerita, mereka pun kembali pulang ke rumah Bishop. Mereka mampir terlebih dahulu ke sebuah pom bensin dan Steve ingin membeli beberapa makanan untuknya. Dan ternyata ketika Steve mengisi bensin mobil mereka, ia sengaja menumpahkan bensin ke bawah mobil Bishop. Dan setelah berjalan beberapa langkah, ia berbalik badan dan menembakkan sebuah peluru ke arah mobilnya. Dan mobil itu pun meledak bersama Bishop di dalamnya. Film pun ditutup dengan kembalinya Steve ke rumah Bishop dan ia memutar musik ke alat pemutar musik yang dilarang disentuh oleh Bishop. Lalu Steve pergi meninggalkan rumah Bishop dengan menggunakan mobil Bishop yang lagi-lagi dilarang untuk digunakan. Dan betapa terkejutnya Steve ketika ia menemukan kertas yang bertuliskan, "Jika kau menemukan kertas ini, berarti kau telah mati." Dan tiba-tiba mobilnya meledak. Dan alat pemutar musik itu juga ikut meledak, yang mana hal itu membuat hancur rumah Bishop. Lalu Sim menunjukkan Bishop yang berhasil lolos dari ledakan mobil di pom bensin. Film pun selesai. Film ini memiliki kesamaan dengan pembunuh berantai pada tahun 1980-an yang bernama persis yaitu Arthur Bishop. Dan film ini juga pertama kali dibuat pada tahun 1972 dan berjudul sama yaitu The Mechanic. Namun saya kurang mengetahui apakah film itu terinspirasi dari pembunuh berantai sungguhan atau malah sang pembunuh berantai terinspirasi dari film ini. Dan aksi Arthur Bishop tak berhenti di sini karena masih ada seri selanjutnya yaitu The Mechanic Resurrection yang tentu saja akan saya rangkum untuk kalian semua. Dan seperti biasa saya mengingatkan kepada para penonton setia saya yang belum menonton filmnya untuk segera menonton full filmnya karena banyak aksi-aksi keren Jason Statham yang tak bisa saya tayangkan dalam video ini. Saya Rehan pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam The Mechanic.